Manusia selalu dihantui perasaan bersalah setiap kali melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani. Kesadaran akan keberadaan hukum-hukum moral itu merupakan sebuah realitas yang menempatkan hipotesa tentang Tuhan sebagai sebuah penjelasan yang paling masuk akal dibandingkan dengan rival-rivalnya. Mungkin kita pernah mendapati pengalaman ini. Ada dua orang asing yang sedang berdebat karena salah satunya memotong antrian. Perdebatan itu didasarkan pada kesadaran yang sama bahwa memotong antrian adalah tindakan yang salah. Yang satu pihak berusaha mengingatkan bahwa pihak lain telah melanggar aturan dan yang satunya tidak membalas dengan mengatakan persetan dengan aturanmu. Tapi justru berusaha mencari alasan untuk menghindarkan dirinya sedang melawan aturan yang tidak tertulis tersebut. Filsuf Jerman Immanuel Kant mengatakan dua hal yang selalu membuatku kagum, bintang-bintang di angkasa dan hukum moral di dalam diriku. Pergerakan benda-benda alam ditentukan oleh hukum matematika dan fisika, di mana kepatuhan terhadap hukum tersebut bukan karena pilihan bebas dari benda itu, tapi memang itu adalah apa adanya benda tersebut. Berbeda dengan perilaku benda alam, manusia memiliki kesadaran akan sikap perilaku yang benar dan salah, meskipun pada kenyataannya cenderung mengabaikan aturan-aturan yang benar dan melakukan hal yang sebaliknya. C.S. Lewis, seorang mantan ateis yang kemudian menjadi Kristen, mengulas argumen moral ini dalam bukunya Mere Christianity. Menulis, keberadaan dorongan untuk melakukan tindakan yang benar berdasarkan hukum-hukum tadi bukan karena sikap yang dianggap benar dapat memberikan kenyamanan kepada individu yang melakukannya. Justru, pilihan-pilihan benar dapat berakibat pada mengorbankan kenyamanan, seperti harus menepati janji meskipun bisa mengingkarinya, tidak menyontek di dalam kelas walaupun ada peluang untuk melakukannya, setia kawan meskipun ada tawaran yang menggiurkan untuk mengkhianati persahabatan. Kesadaran akan tindakan benar dan salah ini berlaku secara universal, melintasi agama, budaya, tempat, dan waktu. Perbedaan-perbedaan penerapan bisa terjadi, namun esensinya tetap sama. Seperti dalam satu budaya hanya memperbolehkan menikah dengan satu istri, dan budaya lain boleh lebih dari satu istri. Tapi esensi tentang pernikahan adalah seorang pria tidak diperbolehkan mengambil wanita mana saja menjadi istrinya. Atau sikap membantu orang. Perbedaan budaya bisa menentukan kepada siapa kita harus memberikan bantuan, kepada keluarga, sesama kelompok, atau semua orang. Tapi semua sepakat bahwa sikap membantu adalah sesuatu yang mulia untuk dilakukan. Atau soal kesetiaan, dalam semua budaya selalu mengharapkan setiap anggota harus bersikap setia terhadap kelompoknya. Bahkan dalam sebuah kelompok penjahat pun mengharapkan sesama anggotanya saling setia, dan pengkhianatan adalah sikap tidak terpuji. Jadi kesadaran akan tindakan benar dan salah adalah universal, yang penerapannya bervariasi pada budaya, tempat, dan waktu. Para ateis mencoba menjelaskan kesadaran pikiran ini sebagai hasil dari proses evolusi untuk menjaga keberlangsungan sebuah spesies. Apabila kita berbuat baik kepada individu lain dalam kelompok, maka dia juga akan berlaku baik terhadap kita. Hal ini bisa masuk akal karena dapat bermanfaat bagi kesuksesan dalam keberlangsungan spesiesnya. Tetapi implikasinya, kebaikan tidak bisa diterapkan pada kelompok lain karena evolusi mendorong adanya kompetisi antara individu dan kelompok. Berbuat baik bagi kelompok lain dapat menurunkan chance untuk sukses dalam berkompetisi. Menanggapi argumen ini, ilmuwan terkemuka saat ini Francis Collins yang merupakan seorang mantan ateis mengatakan, dan saya mengutipnya, di kehidupan nyata banyak orang-orang melakukan tindakan menolong orang lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali, bahkan sampai rela mengorbankan dirinya. Argumen tentang moral dari hasil evolusi tidak mampu menjelaskan sikap altruisme yang radikal ini, seperti Mother Teresa di Jalan-Jalan Kalkuta, Oskar Schindler yang menyelamatkan orang Yahudi dari peristiwa Holocaust, atau juga cerita orang Samaria yang baik hati. Dari perspektif evolusi, tindakan ini tidak mungkin karena dapat merusak kemampuan reproduksi untuk bisa tetap survive. Penjelasan evolusi yang terbentuk karena proses permutasi yang acak sangat tidak mungkin melahirkan sebuah proses perubahan dari organisme bersel satu, kemudian dalam perjalanan waktu karena rangkaian kebetulan berevolusi menjadi makhluk hidup kompleks yang dalam dirinya memiliki kesadaran akan apa yang benar dan yang salah. Penjelasan yang paling masuk akal adalah kekuatan yang super intelektual yang berada di luar kungkungan ruang dan waktu yang telah menciptakan alam semesta ini
juga adalah personal yang tidak hanya tertarik pada hukum matematika dan fisika untuk menggerakkan benda-benda alam, tapi juga ingin menegakkan apa yang benar, suci, dan adil bagi salah satu ciptaannya yang paling spesial. Kemudian secara khusus menuliskan hukum-hukum itu dalam hati manusia dan berharap dengan kehendak bebasnya manusia dapat memilih untuk menjalankan hukum-hukum tersebut. Tapi tidak hanya di situ. Seandainya manusia gagal untuk menjalankan hukum-hukum itu, ia menyediakan sebuah rencana cadangan dengan turun langsung memasuki suatu masa dalam sejarah, membiarkan dirinya terikat oleh waktu, dan mengenakan tubuh ciptaan, membiarkan dirinya dikungkung oleh ruang. Kemudian mempraktikkan hidup yang memenuhi standar-standar itu sebagai teladan dan sebagai jalan keluar bagi ciptaan spesialnya yang telah gagal memenuhi hukumnya. Demi keadilan, ia membiarkan dirinya dihukum atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan apabila satu kali kelak ketika penggambaraan dalam semesta yang fana ini selesai, mereka akan dipanggil pulang memasuki suatu dimensi yang lebih tinggi dari yang mengikatnya saat ini, yakni dimensi yang timeless, spaceless, dan imateri, tempat di mana sang awal dan akhir itu berada, dan kemudian mereka yang spesial menyebutnya rumah keabadian. Terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Untuk mendapatkan video-video menarik seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi, like, dan juga share. Tuhan memberkati.